Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriani Abbas dari Angkatan 3 Latsar CPNS Golongan 3 Kabupaten Takalar tahun 2020. Guru mata pelajaran matematika di UPT SMP Negeri 3 Polong Bangkeng Utara. Saya akan memaparkan ringkasan materi tentang mekanisme akuntabilitas. Pada dasarnya, setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Nah, bahkan mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda oleh setiap anggota organisasi, sehingga membentuk perilaku yang berbeda pula. Tetapi, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum atau accountability for probity and legality, akuntabilitas proses atau proses accountability, akuntabilitas program atau program accountability, dan akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Sedangkan akuntabilitas proses terkait dengan apakah suatu prosedur sudah cukup baik untuk memenuhi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, akuntabilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya alat akuntabilitas. Di Indonesia sendiri, alat akuntabilitas ini antara lain strategic plan atau perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Perencanaan strategis berupa RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah, baik itu nasional maupun daerah. Kemudian ada Renstra atau Rencana Strategis untuk setiap SKPD, dan SKP atau Sasaran Kerja Pegawai untuk setiap pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya kontrak kinerja. Tertanggal 1 Januari 2014, semua pegawai negeri sipil menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Nah, kontrak kerja ini sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Kemudian laporan kinerja. Laporan kinerja ini berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Nah, LAKIP ini berisi tentang perencanaan dan perjanjian kinerja pada waktu tertentu. Nah, kemudian pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi bersatu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kepemimpinan. Lingkungan kerja yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Contohnya dari seorang kepala sekolah kepada guru-gurunya. Nah, pimpinan memegang peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik kepada bawahan atau lead by example. Nah, dengan memberikan contoh yang baik kepada bawahan, maka akan nampak pada diri seorang pimpinan komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dapat memberikan efek yang positif kepada bawahan untuk memiliki komitmen yang sama dalam melakukan pekerjaan. Transparansi. Dengan adanya transparansi dapat mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama yang lebih baik antara kelompok internal dan kelompok eksternal. Transparansi juga dapat melindungi dari pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Nah, transparansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Nah, dan tentu saja transparansi dapat meningkatkan kepercayaan seorang bawahan kepada pimpinannya. Integritas.
Dengan adanya integritas dapat menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, baik itu undang-undang, kontrak, kebijakan, maupun peraturan yang berlaku. Nah, dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan stakeholder. Tanggung jawab, responsibilitas perorangan maupun responsibilitas institusi memberikan kewajiban kepada individu maupun lembaga untuk menyadari bahwa terdapat suatu konsekuensi di dalam setiap keputusan yang diambil maupun tindakan yang dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas tindakan maupun keputusan tersebut. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Ketidakadilan menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga menyebabkan kinerja yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus bersikap adil dan mengedepankan keadilan. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, akuntabilitas tidak akan lahir pada hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Kejelasan. Kejelasan adalah salah satu elemen untuk mencapai dan mempertahankan akuntabilitas. Nah, individu atau kelompok tidak mampu bekerja dengan baik jika tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan atas pekerjaannya. Nah, maka daripada itu, fokus kejelasan adalah mengetahui wewenang, mengetahui peran dan tanggung jawab, mengetahui misi organisasi, mengetahui kinerja yang diharapkan, dan mengetahui sistem penilaian kinerja yang digunakan oleh organisasinya. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, maupun sumber daya akan mengakibatkan tercapainya lingkungan yang tidak akuntabel akibat dari melemahnya kredibilitas dan komitmen dari anggota organisasi. Nah, demikianlah pemaparan materi mekanisme akuntabilitas dari saya. Untuk Pak Erik, terima kasih atas bimbingannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.